Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kori Rozalina. Saya adalah mahasiswa Magister Administrasi Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Tugas kali ini untuk mata kuliah Manajemen Pelayanan Khusus Rumah Sakit. Isu yang akan saya angkat adalah tentang pasien KIS yang diduga ditolak di IGD RSUD Kota Padang. Desi Erianti adalah warga Kota Padang pemegang kartu KIS yang datang ke Rumah Sakit Umum Daerah Padang pada Sabtu dini hari tanggal 31 Mei 2025 pukul 00.01. Diberitakan meninggal dunia setelah diduga ditolak mendapatkan pelayanan di IGD karena dinilai tidak masuk dalam kategori gawat darurat. Alasan isu ini strategis untuk diangkat bagi manajemen rumah sakit ada beberapa faktor. Yang pertama, menyangkut keselamatan pasien safety. Yang kedua, ini juga berkaitan dengan reputasi dan kepercayaan masyarakat terhadap rumah sakit. Yang ketiga, berkaitan dengan kepatuhan terhadap regulasi. 4. Menunjukkan adanya kelemahan sistem pelayanan. Yang kelima, berdampak pada akreditasi rumah sakit. Dan terakhir, adanya risiko hukum yang akan dihadapi oleh rumah sakit. Masalah utama dari isu bukan sekedar penolakan pasien, tetapi kegagalan sistem pelayanan gawat darurat dalam menjamin akses pelayanan kesehatan yang tepat, cepat, dan aman bagi pasien yang mengalami kondisi kegawat daruratan. Almarhumah Desi Erianti, 44 tahun, datang ke IGD RSUD Padang pada 31 Mei 2025 pukul 12 malam dalam kondisi sesak nafas. Beberapa faktor kemungkinan akan masalah. Yang pertama adalah faktor sistem triase. Yang kedua, faktor komunikasi pelayanan. Ketiga, faktor tata kelola dan SOP. Dan terakhir, faktor budaya keselamatan pasien. Dari keempat faktor ini, dapat menentukan pasien itu dalam kategori berisiko tinggi untuk dilakukan pelayanan atau tidak. Dengan arti kata, pasien ini termasuk pasien emergensi atau pasien non-emergensi. Dari isu tersebut, dampak terhadap mutu pelayanan rumah sakit bisa pertama, menurunkan keselamatan pasien atau pasien safety. Yang kedua, menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap rumah sakit. Yang ketiga, menurunkan mutu pelayanan klinis. Dan terakhir, meningkatkan risiko hukum. Sedangkan dampak untuk keberlanjutan rumah sakit itu sendiri adalah pertama, kunjungan pasien yang menurun, ancaman terhadap akreditasi, terhadap mutu, dan ancaman beban finansial jika ada kasus ini masuk ke ranah hukum, dan reputasi rumah sakit yang kurang baik untuk kedepannya. Ada 3 kebijakan strategi manajerial. Yang pertama, membentuk Emergency Observation Unit 24 jam. Pasien dapat diobservasi 6-24 jam oleh tim IGD dan rawat inap, sehingga bisa diputuskan pasien itu apakah dirujuk, dirawat, atau dipulangkan. Nah, pasien memperoleh penunjang tambahan, pelayanan penunjang tambahan, habis itu juga mereka memperoleh monitoring berkelanjutan, dan pemeriksaan lebih detail oleh dokter. Nah, dampak yang akan diterima oleh pasien adalah pasien safety meningkat. Yang kedua, kepuasan pasien. Dan terakhir, risiko litigasinya lebih rendah. Yang kedua adalah keputusan pelayanan tanpa diskriminasi. Maksudnya di sini adalah, baik itu pasien umum ataupun pasien BPJS, pengguna JKN KIS itu tidak ada perlakuan yang berbeda dalam triase di IGD. Jadi, dokter atau tim IGD wajib memberikan pelayanan yang sama di IGD terhadap pasien dalam kondisi gawat ataupun tidak gawat. Keputusan strategi yang ketiga adalah pengembangan Smart Emergency System. Smart Emergency System dapat mencakup triase digital. Yang kedua, dashboard monitoring IGD. Yang ketiga, integrasi dengan SIM RS. Yang keempat, Early Warning System atau IWS. Dan terakhir itu adalah rujukan digital, sehingga penanganan pasien di IGD bisa lebih cepat, tepat, dan aman. Keputusan tersulit yang diambil oleh rumah sakit adalah tetap menangani pasien yang datang ke IGD, apalagi dengan kondisi sesak nafas
di malam hari. Karena pada dasarnya pada malam hari itu tidak ada vaskes atau puskesmas yang membuka layanan selain IGD di rumah sakit. Kasus ini mengajarkan seorang pimpinan untuk tegas dalam pengambilan keputusan. Jadi tugas dari seorang pimpinan bukan hanya mengelola anggaran, bukan hanya mengelola tempat tidur dan SDM, tapi juga mengambil kebijakan atau keputusan yang tepat walaupun pada saat kondisi tersebut banyak risiko yang akan dihadapi, risiko ketidakpastiannya. Karena ini menyangkut dengan keselamatan pasien atau sesuai dengan prinsip pasien safety. Dalam ketentuan Kemenkes nomor 47 tahun 2018, ada poin kesepakatan antara Kemenkes dengan BPJS pada tanggal 30 Oktober 2024 yang telah disepakati 5 kriteria yang mendapatkan layanan di IGD dalam kasus kegawat daruratan. Salah satunya adalah adanya gangguan pernapasan atau sirkulasi. Jadi, rumah sakit tidak bisa menolak pasien dengan kasus tersebut karena itu masuk dalam kategori kegawat daruratan. Demikianlah pembahasan tentang analisis isu pelayanan kesehatan. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekhilafan dalam pemaparan materi tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.